selamat pagi kekasih Tuhan dimanapun saudara berada. Pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Allah Roh Kudus. Pagi ini kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang baru yang Kau jadikan bagi kami. Bahwa kami masuk dalam perkenanan-Mu Bapa, dan Tuhan Kau menjamah hidup kami Bapa Roh Kudus. Kau yang menuntun kami kepada kebenaran dan Engkau yang mengubah hidup kami Tuhan. Pimpin kami Bapa, urapi kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi saudara. Firman Tuhan kita pagi ini terambil dari Yohanes pasal 15, ayat 16 sampai 17. Firman Tuhan, bukan kamu yang telah memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, perkataan Yesus, akulah yang memilih kamu, menunjukkan bahwa Tuhan Yesuslah yang berinisiatif terlebih dahulu untuk menyelamatkan kita. Dan bukan karena usaha dan kebaikan kita. Saudara, semua orang Kristen dipilih dari dunia. Di ayat yang ke-19, sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Saudara, semua orang percaya dipilih dari dunia untuk kita menghasilkan buah. Saudara, berbuah di sini menunjuk kepada kebajikan-kebajikan rohani. Sebagai buah roh yang terdapat dalam Galatia 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ya saudara, kita menghasilkan buah-buah roh. Sekali lagi perlu diingat bahwa dalam hal ini bukan berarti Yesus memilih-milih untuk menyelamatkan manusia. No. Tetapi keselamatan itu sendiri tergantung respon saya dan saudara terhadap tawaran keselamatan yang telah diberikan oleh Yesus. Yesus katakan tuh firman Tuhan dalam Yohanes 3:16, barang siapa yang percaya kepadaku tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara perhatikan kata barang siapa. Artinya kepada siapapun. Tuhan Yesus memberikan tawaran ini. Yesus memberikan tawaran keselamatan bagi yang percaya kepada Tuhan Yesus. Menerima keselamatan. Artinya Yesus memberikan, aku menebus dosa-dosa. Yesus memberikan keselamatan kepada barang siapa yang menerimanya, maka beroleh keselamatan. Artinya, keselamatan adalah respon saya dan saudara terhadap panggilan Tuhan Yesus. Yang menerima Tuhan Yesus. Nah, saudara, firman Tuhan katakan bahwa aku telah menetapkan kamu. Artinya Yesus telah memberikan suatu ketetapan atau suatu perintah kepada semua murid-muridnya. Yaitu yang pertama apa?
Yang pertama, pergi. Orang Kristen diminta untuk bertindak, untuk melakukan sesuatu, dan bukan hanya berdiam diri, menunggu atau pasif. Saya dan saudara, Tuhan rindu supaya kita melakukan sesuatu. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan, baik itu perkara yang besar maupun perkara yang kecil, yang kesemuanya penting untuk melebarkan kerajaan Allah. Tidak ada istilah jemaat biasa, saudara, di dalam kerajaan Allah. Yang ada hanyalah pengerja. Yang kedua adalah ketetapan kita menghasilkan buah. Terus terang, saudara, kita bukanlah murid Yesus jika kita belum menghasilkan buah. Tadi kita sudah baca di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23, buah roh. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, kesetiaan, kemurahan, ya, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Saudara, saudara, dikatakan bahwa kalau kita adalah jemaat biasa yang tidak menghasilkan buah, berarti kita hanyalah seorang simpatisan atau seorang pengagum. Seorang murid sejati harus menghasilkan buah. Buahnya itu juga harus tetap tidak musim-musiman, saudara, tidak angin-anginan, kadang ada, kadang mandek, kadang manis, kadang asam, saudara, kadang besar, kadang kecil. Tidak, saudara. Tapi kata Yesus, buahmu harus tetap. Artinya saya dan saudara kita harus tetap berbuah dan tetap berkualitas di segala musim, saudara. Dan yang ketiga, ketetapan Yesus adalah kasihilah seorang akan yang lain. Untuk kedua kalinya Yesus menekankan soal saling mengasihi. Saudara, saling mengasihi begitu pentingnya karena Yesus tahu bahwa murid-muridnya seringkali, ya, mereka saling tidak sepaham atau berebut posisi, ya saudara, dan berlomba. Nah ini saudara, jadi Tuhan ingin supaya kita saling mengasihi dengan kita berlomba berbuah dengan cara yang benar. Kita lihat sebagai ayat penutup firman Tuhan, yaitu di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-11 dan 12. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Haleluya, saudara. Firman Tuhan katakan, mari kita berlomba, mari kita mengejar yang namanya keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan. Bahkan dikatakan, mari kita bertanding dalam pertandingan iman yang benar. Rebutlah hidup yang kekal. Karena untuk itulah saya dan saudara, kita telah dipanggil dan kita telah mengikrarkan ikrar kita di depan banyak saksi. Soli Deo Gloria. Mari kita satu di dalam doa.
Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Firman memberikan kekuatan kepada kami. Firman Tuhan mengingatkan kami, menegur kami, bahwa kami telah ditetapkan oleh Tuhan untuk kami pergi, untuk kami melakukan. Kami tidak menjadi jemaat yang pasif, tapi kami mau Tuhan melakukan tindakan, kami mau meresponi setiap firman Tuhan. Kami juga menghasilkan buah Tuhan. Ada kasih, sukacita, damai, sejahtera. Buah-buah roh itu dalam hidup kami Tuhan. Kelemah lembutan, kesetiaan, semuanya Tuhan. Dan kami mau, kami tidak berbuah angin-anginan, musiman, tapi buah kami tetap dan berbuah manis, supaya nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Kami juga mau Tuhan Yesus saling mengasihi, sebab itu adalah perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni dosa kami. Roh Kudus, mari Tuhan mampukan dalam hidup kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Saat ini kami mau berdoa untuk kekasih-kekasih Tuhan yang saat ini sedang susah, Tuhan hiburkan. Yang sedang sedih hati, Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan, Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, haleluya, haleluya, Yesus yang saat ini sedang sakit, Tuhan. Saudara jamah bagian tubuh saudara yang sakit dan katakan, aku percaya oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus, saya sudah sembuh. Sakit penyakit ini pergi dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang saat ini sedang bimbang, ragu, kuatkan, teguhkan iman mereka. Dan Tuhan Yesus, kami yang membutuhkan kasih Tuhan, Tuhan kasihilah kami dengan kasih-Mu Tuhan Yesus, dan pakai hidup kami untuk jadi berkat. Tuhan Yesus, berkati juga akan orang tua kami, diberikan kesehatan, kekuatan. Tuhan juga berkati saudara-saudara kami, anak kami, pasangan kami, pekerjaan kami, rumah tangga kami, usaha kami. Tuhan, Kau berkati. Dan bawa kami untuk hidup di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa mereka yang berulang tahun hari ini. Tuhan, umur panjang di tangan kanan, kekayaan dan kehormatan di tangan kiri. Kami juga berdoa untuk mereka yang sedang membutuhkan pekerjaan, sudah melamar pekerjaan, kiranya mereka mendapatkan kabar baik. Mereka diterima bekerja dalam nama Yesus. Mereka yang sedang mengurus kepangkatan mereka, orang-orang yang berkaitan dalam hal ini, Tuhan, berikan kemurahan hati dan segala sesuatunya lulus dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga serahkan Tuhan kehidupan kami sepanjang hari ini Bapa. Mohon penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami juga serahkan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, guru-guru agama Kristen, dosen-dosen STT. Tuhan, pakai mereka, perlengkapi mereka dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi dalam melayani dan membawa banyak jiwa kepada Tuhan. Kami juga serahkan bangsa Indonesia dalam tangan Tuhan. Berikan roh takut akan Tuhan kepada Bapak Jokowi dan kabinetnya. Tuhan, yang melakukan kebijakan yang diambil Tuhan demi keadilan bagi bangsa Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan untuk kota kami. Tuhan juga memberkati dan memberikan roh takut akan Tuhan kepada gubernur, wali kota, bupati, bahkan sampai RT RW dalam hidup di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami akan naik dan tidak turun. Kami akan menjadi kepala dan bukan ekor. Keluar masuk kami diberkati Tuhan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.